Pada tahun 1800-an, seperti di kebanyakan wilayah Mataram yang lain, para penguasa dari lokal senantiasa berhubungan dengan bangsa Tionghoa. Secara ekonomis mereka sangat membutuhkannya untuk menunjang kewibawaan politiknya. Kadangkala para penguasa lokal memanfaatkan para pengusaha Tionghoa. Dan pemanfaatan itu diwujudkan dalam sebuah perikatan-perikatan non-formal hingga formal, dari kemudahan dan jaminan keamanan sampai ikatan perkawinan. Raden Ayu Sindip, putri sang Adipati Loano, dinikahkan dengan Tan Ingwat, putra keluarga Tan. Keduanya berharap bahwa perkawinan ini menjadikan hubungan yang abadi antara dua keluarga. Kehidupan keluarga Tan dan Sindip ini begitu bahagia. Maklum saja, secara material mereka lebih di antara para ningrat Loano yang lain. Setelah dirasa mapan, keluarga Tan meninggalkan Loano dan kembali ke Kuto Arjo. Dan bisnisnya di Loano diteruskan oleh Tan Ingwat, suami Sindip. Tahun 1825, Perang Jawa meletus. Perang merembet dari Yogyakarta ke Bagelen. Dengan mantra sakti jihad, pemberontakan Pangeran Diponegoro dapat mempengaruhi pandangan para penguasa lokal di wilayah Mataram dan Bagelen, tak terkecuali Kadipaten Loano. Selepas Adipati Loano menitipkan kekuasaannya ke pamannya, Gusti Dipo, dan ia terjun ke medan pertempuran Perang Jawa, situasi Kadipaten menjadi panas. Hal ini terjadi karena Kanjeng Dipo lebih condong ke pihak Pangeran Kusumayuda, senopati prajurit Kasunanan, yang oleh keluarga Kadipaten Loano ini dianggap sebagai pembangkangan terhadap Adipati Loano. Krisis Perang Jawa itu betul-betul memuncak. Pada tahun 1828, di daerah Gowok terjadi insiden. Pangeran Diponegoro mengeluarkan ultimatum ke seluruh pendukungnya dan masyarakat Jawa pada umumnya, yaitu ia melarang bangsa Jawa untuk berhubungan dengan bangsa Tionghoa dan Belanda kafir serta antek-anteknya. Diponegoro menganggap Tionghoa adalah pembawa sial dalam perjuangan ini. Ultimatum Diponegoro ini pun langsung efektif berlaku di kalangan bangsa Jawa. Pernyataan rasis ini menjadikan situasi perang makin sengit bergolak, dan pernyataan Diponegoro ini merupakan kesempatan yang digunakan oleh kaki tangan Belanda untuk melakukan politik pecah belah. Dan pernyataan Diponegoro ini merupakan kesempatan yang digunakan oleh kaki tangan Belanda untuk melakukan politik pecah belah pada keluarga Kadipaten Loano yang tidak menyukai keberadaan Tan Ingwat di lingkungan keluarga Kadipaten, dengan maksud untuk menyerang psikologis Adipati Loano yang ikut ambil bagian dalam Perang Jawa dengan mendukung Pangeran Diponegoro dan melawan Belanda di daerah Urut Sewu. Upaya pecah belah itu diawali dengan mengambil paksa Raden Ayu Sindip dari rumah Tan Ingwat dan mengurungnya dalam keraton Kadipaten. Bahkan dengan tanpa alasan, Sindip dilarang untuk membawa Tan Huat Nyo, buah cintanya, serta dilarang menghubungi Tan Ingwat, suaminya. Kemudian kelompok ini mendesak Kanjeng Dipo untuk mengusir Tan Ingwat dan anaknya dari Kadipaten Loano, dengan alasan Tan Ingwat adalah Tionghoa yang dapat membawa sial untuk Kadipaten Loano, sebagaimana yang diultimatumkan Diponegoro. Karena tumpulnya pikiran dan hasutan yang menyelimuti mereka, dan bujukan dari pihak Pangeran Kusumayuda, Kanjeng Dipo tak bisa berbuat banyak. Ia ditekan terus. Akhirnya pada akhir tahun 1829, Tan Ingwat dan anaknya diusir dari Loano karena dianggap pembawa sial. Mendengar kabar pengusiran suaminya dari Loano, Sindip pun meminta belas kasih pada pamannya agar ia dapat ikut serta bersama Tan Ingwat dan anaknya. Namun kerasnya pandangan keluarga Kadipaten Loano akan larangan untuk berhubungan dengan Tionghoa membuat permintaan Sindip ditentang habis dan tidak diluluskan. Untuk sedikit melegakan keduanya, Kanjeng Dipo memberikan kesempatan pada Sindip dan Tan Ingwat bertemu. Akhirnya ketiganya berpisah. Sindip dipingit dalam keraton oleh saudara-saudaranya, dan Tan Ingwat juga anak perempuannya kembali ke Kuto Arjo. Pada tahun 1830, Perang Jawa usai dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda secara licik di Magelang.
Dengan berakhirnya perang ini, maka seluruh milisi Diponegoro membubarkan diri. Adipati Loano yang kala itu memimpin perjuangan di wilayah Urut Sewu, akhirnya kembali ke Loano. Namun alangkah terkejutnya ia setelah melihat situasi kadipaten yang telah hilang kendali. Didapatinya putri kesayangannya dalam kondisi mengenaskan, dan menantu yang telah banyak membantu juga telah diusir dari keraton. Bahkan ia tak sempat melihat cucunya. Melihat semua itu, Adipati Loano berusaha mengembalikan keadaan seperti semula. Namun, karena kondisi pasca perang telah menyempitkan ruang geraknya, terlebih ia berada di pihak yang kalah, maka kesia-siaanlah yang didapatnya. Tahun 1832, wilayah Bagelen Utara yang di dalamnya termasuk Kadipaten Loano diminta Belanda dari kekuasaan Pakubuwono, dan Bagelen Selatan oleh Hamengkubuwono juga diserahkan ke Belanda dengan alasan kedua wilayah itu untuk membayar seluruh kerugian dan biaya yang dikeluarkan pemerintah kolonial dalam menumpas pemberontakan Diponegoro. Tahun 1834, di bekas wilayah Bagelen Utara dan Bagelen Selatan, Kabupaten Purworejo didirikan dengan Ngabei Resodiwiryo sebagai bupati dan bergelar Raden Adipati Aryo Cokronegoro I. Dengan berdirinya Kabupaten Purworejo, maka status Kadipaten Loano dihapus dan dijadikan kawedanan di wilayah kabupaten baru ini. Kisah cinta Tan Sindip ini adalah sebuah gambaran mengenai angkuhnya arti kekuasaan. Demi mendapatkan sebuah kemenangan, seseorang atau sekelompok manusia akan tega mengorbankan yang lainnya. Hubungan keluarga Kadipaten Loano dan keluarga Tan hancur karena politik divide et impera yang secara piawai digunakan oleh kaki tangan Belanda melalui sebuah fatwa yang sedemikian rupa dibungkus rapi untuk menghancurkan Kadipaten Loano. Kisah cinta Tan Sindip adalah saksi sekaligus korban dari kemunafikan itu. Akhir tahun 1835, Adipati Loano menarik diri dari kehidupan politik dan menyepi di dusun Turusan. Dan pada awal tahun 1836 sang adipati wafat. Raden Ayu Sindip semakin merana karena ditinggal oleh pelindungnya, dan akhir tahun 1836 pun ia meninggal dunia dalam kerinduan dan kesepian. Pada tahun 1838, Tan Ingwat meninggal. Ia terbunuh di Karangrejo saat dirinya dan seorang Tionghoa lainnya sedang dalam upaya pembebasan dari penculikan yang dilakukan oleh sisa-sisa pejuang perang Jawa yang tetap melanjutkan perlawanan di wilayah kekuasaan Cokronegoro Bupati Purworejo.